dijelaskan kan ada faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Nah, faktornya itu ada yang itu yang ketiga dan keempat itu saya belum paham gitu Kak. Ada yang adanya doktrin jihad. Berarti doktrin kayak berjihad itu berarti terjadinya konflik ya. Maksudnya jihad itu nggak baik gitu ya berarti apa gimana? Terus sama minimnya pemahaman terhadap ideologi pluralisme gitu. Pluralisme itu ideologi apa gitu Kak? Baik, jadi pertanyaannya, Kakak ingin lebih jelas dijelaskan tentang mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial poin ketiga dan keempat ya, Kak? Ya Kak. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum moderator. Waalaikumsalam, Kak. Kak Uti itu masih di mute, maaf. Mohon maaf. Tadi di PPT itu ada, ini mohon maaf saya off-cam ya, soalnya mau lihat PPT-nya. Tadi di PPT itu kan ada ini yang peran tokoh agama itu mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Nah, itu tuh apa-apa aja ya Kak. Terus juga tadi langkah-langkah dalam meminimalkan konflik agama adalah yang nomor 3, mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fikih menjadi pendidikan agama. Pokoknya yang nomor 3 itu. Itu saya kurang paham Kak yang nomor 3-nya. Jadi mohon dijelaskan ya Kak. Maaf, Kak, pertanyaan nomor 2 tadi apa ya, Kak? Yang kedua. Yang di PPT kan ada dalam meminimalkan konflik itu, yang nomor 3-nya Kak. Jadi saya minta penjelasannya lebih jelas lagi gitu. Baik, pertanyaan dari Kak Uti. Yang pertama, mewujudkan kerukunan antar umat beragama itu yang dimaksud itu apa maksudnya? Terus yang kedua, langkah-langkah dalam meminimalkan konflik agama. Yang ketiga, minta diperjelas. Gitu ya, Kak? Baik, silahkan penanya satu lagi. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Salam, Kak. Silahkan, Kak. Ya Kak, perkenalkan, saya Triatini dari Jambi, izin bertanya. Tadi di PPT yang di poin perlu adanya sikap toleransi beragama, yang dua itu ada kata-kata pemahaman yang kabur ini akan menimbulkan kerawanan sehingga muncul benih-benih sektariasme. Maksudnya benih-benih sektariasme itu yang gimana Kak? Mohon dijelasin. Terima kasih. Baik, Kak Sri Hartini bertanya tentang benih-benih sekteriasme ya, Kak. Para pemakalah, bagi yang mau menjawab, dipersilahkan. Atau teman-teman yang lain yang ingin bantu menjawab juga boleh. Bisa diulang soalnya, Kak.
Baik, saya ulang ya. Yang pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang ketiga dan keempat, minta diperjelas. Terus yang kedua, mewujudkan trik kerukunan antar umat beragama. Itu penjelasannya bagaimana. Dan langkah-langkah dalam meminimalkan konflik agama yang ketiga itu penjelasannya seperti apa. Terus yang terakhir, benih-benih sekterisme itu maksudnya gimana? Nah, ini gimana nih? Saya izin menambahkan, maka saya izin menjawab. Kak Maria, maaf sore kecil banget. Gimana Kak, udah gede suaranya? Masih kecil ya, Kak? Deketin. Mohon izin kakak moderator. Baik, Kak, silahkan. Untuk pertanyaan Kak Uti yang mengenai apa tuh? Mengenai tri kerukunannya. Iya, Kak. Jadi konsep tri kerukunan umat beragama ini bertujuan agar masyarakat khususnya di Indonesia itu dapat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan yang ada di dalam masyarakat tersebut, dalam suatu negara. Konsep tri kerukunan ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengekangan ataupun pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Adapun tri kerukunan itu meliputi yang pertama kerukunan internal umat beragama, yang kedua kerukunan antar umat beragama, dan yang terakhir kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Yang pertama, kerukunan internal umat beragama itu misalnya perbedaan pandangan dalam satu agama dalam melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Disparasitas madhab ialah salah satu disparasitas yang nampak dan nyata. Kemudian lahir pula disparitas ormas keagamaan. Walaupun satu akidah, yakni akidah Islam, disparasitas sumber penafsiran, penghayatan, kajian, pendekatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah terbukti mampu
mendisharmoniskan intern umat agama. Konsep ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu wahana agar tidak terjadi ketegangan inter umat Islam yang menyebabkan peristiwa konflik. Konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klaim kebenaran, menghindari permusuhan sebab disparitas madhab dalam Islam, semuanya untuk menciptakan kehidupan beragama yang tentram, rukun, dan penuh kebersamaan. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Konsep kedua ini memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, dan selalu menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Semaksimal mungkin menghindari kesamaan konflik sebab disparitas agama. Semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan kerukunan dan kedamaian di negara Republik Indonesia khususnya. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Pemerintah pun ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah sendiri. Semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari tiap-tiap agama bisa sinergis dengan pemerintah, bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Tri kerukunan umat beragama diharapkan menjadi salah satu solusi agar terciptanya kehidupan umat beragama yang damai, penuh kebersamaan, bersikap toleransi, saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan. Baik, Kak. Saya serahkan bagaimana Kak Putih? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Kursi atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bagi pemakalah yang mau menjawab, dipersilahkan. Kak, aku izin menjawab pertanyaan yang pertama, yang doktrin jihad itu nggak baik dong, gitu-gitu. Nah, jadi pada awalnya doktrin jihad ini ya baik-baik aja, nggak kenapa-napa. Tapi karena kurangnya sikap toleran dalam kehidupan beragama, ini menyebabkan terjadinya konflik sosial. Jadi doktrin jihad ini masuk jadi faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Jadi kalau misalnya ditanya doktrin jihad ini nggak baik dong gitu, ya baik-baik aja. Yang nggak baik-baik aja itu oknum-oknum yang sikapnya kurang toleransi dalam kehidupan beragama gitu Kak. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan silahkan. Kalau misalnya salah bisa dibenarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Bagi teman-teman yang mau menanggapi atau menambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum Kak Aminah. Waalaikumsalam. Iya, mohon izin Kakak moderator, tadi kalau tidak salah ada yang bertanya tentang sektariasme ya yang ada di PPT. Iya Kak. Baik, mungkin mohon izin menanggapi ya. Jadi kalau di sini itu, Baik, silakan Kak. ya, di sini itu tadi ada tentang sektariasme ya, sektariasme yang menjadi salah satu konflik gitu, menjadi penyebab adanya konflik di masyarakat. Nah, ini adalah yang dikemukakan di PPT. Namun sebelumnya setelah saya coba cari mungkin ada sedikit kekeliruan ya. Jadi sebenarnya itu bukan sektariasme tapi typo sedikit atau salah penulisan sedikit, yaitu sektarianisme. Jadi sektarianisme itu asal katanya itu adalah sekte. Sedangkan sektarianisme itu adalah suatu paham dari golongan tertentu gitu yang dianut. Yang mana paham yang dianut oleh golongan ini bertentangan dengan paham atau ideologi, falsafah, dan lain sebagainya yang berlaku di suatu negara atau agama gitu. Jadi semisal kayak ada sekte-sekte apa gitu yang bertentangan dengan Pancasila
Seperti itu. Nah, itu adalah sekte-sekte yang tadi muncul tersebut yang bertentangan dengan Pancasila semisalnya. Nah, ini yang menjadi konflik gitu, salah satu konflik, dan ini yang dinamakan dengan sektarianisme. Seperti itu. Jadi apa ya? Pokoknya suatu paham, entah paham dalam agama, politik yang memang pada dasarnya itu bertentangan dengan paham yang memang sudah diakui gitu dan sudah secara resmi. Seperti itu. Mungkin teman-teman boleh ditanggapi. Baik, terima kasih Kak Hamidah. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi, dipersilahkan. Mungkin sudah tidak ada lagi ya bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi. Persilahkan. Kakak moderator, mohon izin tadi untuk pertanyaan yang langkah-langkah dalam meminimalkan konflik agama yang ketiga itu sudah dijawab atau belum ya? Soalnya agak bingung juga sih ini maksudnya gimana ya. Di sini kan ada langkah-langkah dalam meminimalkan konflik agama. Poin nomor 3 yaitu mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fikih menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal robbaniyah. Ini seperti apa nih? Kira-kira apakah mungkin kalau dari robbaniyah kan pendekatannya itu dari sisi ketuhanan saja, kemudian pelaksanaannya itu sesuai dengan apakah agama masing-masing gitu. Kemudian kalau sektoral fikih itu bergantung pada bagaimana pelaksanaannya juga gitu. Jadi agak rancu nih, mungkin boleh diperjelas lagi Kakak Pemakalah. Iya, baik Kak. Kakak Pemakalah yang ingin menjawab, dipersilahkan. Untuk moderator tunjuk aja pembakalannya. Kalau saling nunggu gini ya, moderator itu berhak menunjuk siapa yang menjawab dari pembakalan itu. Kalau dia nggak bisa, baru tunjuk lain lah. Siapa tunjuknya? Baik Pak, barangkali Kak Ganis mau menjawab. Gimana Ganis? Sebagai pembakalah?
Ini pembekalannya siapa aja nih kok jadi begini? Saya baca dulu ya. Ada Amina, ada Ganis, ada Maryam Jamila, ada Tutsia. Coba Ganis belum pernah menjawab, coba Ganis. Saya mau coba jawab soal yang pertanyaan yang ketiga tadi. Mungkin maksudnya yang mana? Maksud dari yang adanya pengkaburan, ada mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektorial fikih menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal robaniyah. Mungkin maksudnya kalau fikih itu lebih ke yang ya, bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, jadi kayak kaidah, dalil-dalil, jadi lebih ke apa ya, ke agamanya itu sendiri. Kalau misalnya universal itu mungkin cakupannya lebih luas, jadi kayak kalau robaniyah itu kan bersumber dari Rob, jadi bertujuan mengantarkan makhluk kepada ridhonya. Apa ya, sehingga kalau misalnya diubah dari sektor fikih ke robaniyah itu dapat memupuk jiwa toleransi agama. Baik, saya izin menambahkan juga ya. Jadi merubah orientasi pendidikan yang menekankan aspek sektoral fikih menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal rabbaniyah itu mungkin maksudnya menonjolkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kak, punten Winda izin menambahkan boleh? Boleh Kak, silahkan. Iya, jadi maksudnya itu di sini mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan ke sektor fikih. Jadi kita itu butuh Kak, kita itu butuh sektor-sektor fikih. Kenapa kita itu butuh sektor fikih? Biar kita lebih bisa menerima perbedaan Kak. Jadi kita lebih menekankan belajarnya tuh yang fikih gitu. Oh, jadi Hambali tuh begini. Oh, jadi kalau menurut fikih yang ini begini, oh jadi menurut ini begini. Oh jadi di kepala kita, oh berarti berbeda itu wajar. Oh jadi kayak gini kita beda karena dia nganggapnya begini, kita nganggapnya begini. Ya udah, jadi kan nggak ada konflik tuh. Kecuali kalau seandainya pendidikan itu kayak ngejauhin dari fikih, kan kita jadi nggak tahu ini kenapa dia beda ya, kenapa dia kayak gini ya, terus akhirnya kita asal, oh enggak dia kafir nih, oh dia begini nih, dia salah nih pemahamannya, padahal yang salah sebenarnya di kita nggak tahu tentang itu. Jadi maksudnya menekankan pendidikan di fikih itu lebih kayak gitu Kak, kan kalau kita udah tahu ilmunya kita jadi kayak, oh iya ya, itu yang dia lakuin bener kok, soalnya kan emang pahamnya dia kayak gini, pahamnya dia nggak kayak aku, jadi ya udah nggak apa-apa gitu, jadi nggak konflik, jadi saling menghargai deh Kak gitu. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak. Terima kasih. Ya, izin menanggapi Kak Winda. Ini kan tadi yang di garis bawah itu adalah ketika
orientasi pendidikannya itu dari sektor fikih, terus diubah menjadi sektor universal robaniyah. Seperti itu. Jadi mungkin ada kekurangan miskom sedikit nih Kak Winda. Iya, mungkin itu aja dulu tanggapannya. Assalamualaikum moderator. Waalaikumsalam, Kak. Kak Amina, Andita izin menambahkan ya. Baik, Kak, silahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf Andita off cam karena kalau buka mic sinyalnya nggak kuat gitu. Nah, jadi kan di sini itu poin ketiga mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fikih menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal robaniyah. Nah, jadi itu mungkin kita semua udah tahu ya kalau misalnya dalam fikih itu banyak sekali perbedaan gitu kan. Ada yang mengikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki. Nah, di sini itu dirubah supaya kita tuh nggak terlalu memandang bahwa perbedaan tuh harus dipermasalahkan. Justru yang lebih intinya lagi itu yang lebih penting seharusnya tuh kita berfokus kepada robaniyah gitu. Karena ini menurut pendapat Andita zaman sekarang tuh mungkin lebih banyak yang mempermasalahkan perbedaan. Kayak misalnya seharusnya nih kalau malam Jumat tuh nggak ada baca yasinan, terus 40 harian dan lain sebagainya. Sedangkan masalah tentang kayak Robbaniyah yang dari aspek ketuhanan tuh kayak misalnya Allah itu tuh fi'lu kulli mungkinin autarkuhu, atau misalnya banyak juga yang anak-anak muda gitu belum mengetahui nama-nama Allah gitu, misalnya seperti Asmaul Husna. Nah itu tuh justru kurang disorot gitu, kurang dipahami, justru malah lebih banyak yang membicarakan tentang perbedaan gitu. Jadi yang dimaksud oleh siapa ini, Dadang Kahmat gitu ya, itu lebih baik daripada membicarakan fikih ya gitu, yang mana banyak sekali perbedaannya dan itu nggak mungkin akan menjadi satu gitu kan, karena memang pada zaman Rasulullah pun sudah ada perbedaan. Mungkin seperti itu Kak yang bisa aku tambahkan. Mohon koreksinya Bapak dan juga teman-teman. Baik, terima Mungkin kasih, tadi Kak. yang bertanya siapa ya Kak? Yang menanya tentang Tadi soal yang ini. nanya Kak Uti. Pertanyaannya Kak sudah Uti, jawaban aku ini nggak Kak? Maksudnya nyambung nggak gitu sama pertanyaan Kak Uti? Baik, udah Kak. Terima kasih. Oke ya, cukup. Pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak. Ya, oke. Jadi penguasaan makalah ini yang kurang di makalahnya. Jadi saya nggak tahu apakah dibikin yang sama-sama atau satu orang. Kayak yang lain itu nggak nyambung gitu. Ya. Padahal ini persoalannya ini adalah persoalan kita sehari-hari. Ya, kita lihat sehari-hari. Konflik di rumah tangga, konflik di antar tetangga, konflik antar agama, konflik internal agama. Tapi nggak dikuasai gitu. Itu yang terjadi. Nah, konflik antar agama itu, misalnya antar agama Islam dan Kristen, itu cenderung tidak sering terjadi dari segi ajaran ya. Yang sering terjadi itu adalah pembangunan rumah ibadah. Ini yang sering terjadi. Kemudian misalnya ada yang menghalalkan untuk mengucapkan Natal, ada yang mengharamkan. Yang Natal orang Kristen, yang ribut kita gitu. Kan nggak lucu. Kita itu sering ribut hal-hal yang tidak ada manfaatnya di Islam. Dari dulu kan sudah ada ketentuan bahwa
Di internal Islam itu ada yang baca kunut, ada yang nggak baca kunut. Ada yang tahlilan, ada yang enggak. Itu sudah berlangsung lama. Tapi sekarang diributkan. Gitu. Ini ada apa? Ada agenda tersendiri kan? Nah, perbedaan-perbedaan paham dalam internal agama Islam, seyogianya itu menjadi keniscayaan. Perbedaan fikih misalnya, itu mestinya satu keniscayaan. Karena Allah menghadapi kita berbeda, bukan sama. Yang kita tidak biasa di Indonesia itu adalah bagaimana hidup dalam perbedaan. Itu yang salah. Karena selama ini, sebelum reformasi, Orde Baru itu menseragamkan semua, nggak boleh berbeda. Hampir 40 tahun kita hidup dalam keseragaman. Misalnya agama, paham-paham agama, yang tersebar di seluruh organisasi masyarakat Islam, ormas. Itu oleh Orde Baru disatukan dalam UI, supaya jangan berbeda-beda. Jadi kalau keluar, satukan dulu. Itu yang menyebabkan kita tidak pinter, tidak bisa memilih perbedaan dengan baik. Mazhab fikih itu sudah lama, sudah berabad-abad itu. Itu kan bukan hal yang baru. Sebelumnya kita tidak pernah ribut, tapi sekarang diributkan, dibuat jadi ribut. Nah, ternyata kita tidak siap berbeda. Ini masalahnya. Perbedaan itu keniscayaan, nggak bisa kita lawan. Karena memang konsep Allah dalam menciptakan semesta ini yang berbeda. Menciptakan manusia juga wa qabaila lita'arafu. Itu. Kalau nggak berbeda-beda, dunia ini tidak jalan. Oleh karena itu makanya jangan takut berbeda, tapi rawatlah perbedaan itu dengan benar, supaya dia menjadi sebuah potensi besar. Ini yang sering terjadi di internal umat Islam. Antara kelompok A dan kelompok B, hanya hal-hal yang tidak mendasar itu ribut, tidak saling ngomong. Nah, itu tidak biasa berbeda. Para ulama dulu itu biasa berbeda. Gurunya Syafi'i itu kan Imam Malik. Mereka berdua itu setiap hari bertengkar. Tapi mereka rukun, tetap saling menghargai perbedaannya. Begitu juga misalnya Hambali dengan Hanafi. Yang menjadi masalah kita sekarang itu kita sangat tidak bisa berbeda. Mestinya perbedaan itu adalah sebuah potensi besar untuk kita bersama-sama bersatu untuk menjalankan kehidupan ini kemana tujuan kita. Tujuan negara, tujuan agama, tujuan kita pribadi. Gitu. Jadi disatukan dalam satu perjuangan. Mesti gitu. Nah, kita enggak. Yang sering ribut itu di internal agama Islam sendiri. Antara kelompok A dan kelompok B. Ya. Misalnya antara Wahabi dengan Sunni. Antara Sunni dengan Syiah. Itu aja ribut, putar-putar. Gitu. Jadi, kalau semuanya membiasakan diri hidup berbeda dan saling menghargai perbedaan itu tidak akan terjadi masalah. Konflik memang nggak bisa dihindari. Karena konflik itu sama dengan perubahan itu sendiri. Kalau nggak ada konflik, hidup kita tidak ramai, akal kita juga tidak berfungsi. Dengan ada konflik, ada masalah, akal kita berfungsi. Itu. Semakin kita menghadapi konflik, semakin kita biasa memilih konflik, kita semakin menjadi manusia yang berbeda dengan yang lain. Itu. Jadi konflik, perubahan, perbedaan itu mesti dimanage dengan baik mestinya. Ini antara umat Islam dengan umat Islam berperang, berkonflik, nggak ada habis-habisnya. Jadi energi kita habis dengan hal-hal yang tidak penting.
Kenapa energi itu tidak digunakan untuk membangun komunitas atau peradaban Islam di abad 21 ini menghadapi era globalisasi dan dunia digital misalnya itu. Tapi justru platform digital itu digunakan untuk kita saling mengejek. Kan kita nggak produktif. Sementara bangsa lain menggunakan platform itu untuk kemajuan bangsa mereka, tapi kita tidak. Kita menggunakan media itu untuk saling menghujat, saling memfitnah, saling menjelek-jelekan, saling memaki. Itu kerja kita. Lah kapan kita majunya coba? Sementara yang menciptakan platform itu ketawa terbahak-bahak. Yang menciptakan YouTube siapa? Yang menciptakan Facebook siapa? Yang menciptakan IG siapa? Yang menciptakan portal news siapa? Bukan orang Islam. Islam konsumen aja, pemakai. Mereka pakai media itu untuk saling berantem, saling memojokkan. Bangsa yang menciptakan itu kan ketawa. Kata mereka, ayo lo berantem lo, kita bikin lagi yang baru. Kalian gunain lagi gitu. Coba tentang platform YouTube saja. Di Indonesia itu yang paling itu. Negara lain tidak begitu dengan YouTube. Di Indonesia itu setiap orang, setiap rumah punya akun YouTube. Padahal akun YouTube itu, kalau kita tidak hati-hati, kita membuka aib negara kita keluar. Kalau hanya mengejarkan view, mengejar subscriber, apapun dibuat, konyol kita kan. YouTube ini ditonton oleh dunia. Dan itu tidak bisa dihapus. Jejak digitalnya nggak bisa dihapus. Ada yang menabrakkan badannya ke mobil supaya viral gitu. Ada yang motong jarinya. Itu menjadi konyol kan. Ada juga yang dimanfaatkan secara baik, secara positif, misalnya untuk menyebarkan paham-paham kebaikan dalam agama, paham-paham untuk memperbaiki kehidupan, paham-paham untuk menjernihkan persoalan, ada juga, tapi jumlahnya nggak begitu signifikan kalau dibanding dengan platform konten-konten yang nggak mendidik. Ini, jadi nanti kalau dunia YouTube ini tidak dikawal oleh regulasi pemerintah, ini membahayakan bangsa Indonesia. Coba lihat sekarang, orang memaki-maki presiden di YouTube, memaki-maki tentara, polisi, begitu ditangkap ngewek. Artinya ketika dia ngomong di YouTube itu, dia punya keberanian yang luar biasa, karena nggak ada orang di kamarnya sendiri. Gitu. Tapi begitu dia masuk, dia sadar bahwa itu dia upload ke publik, dan itu menjadi masalah, baru nyesel. Nah, jadi artinya kita menggunakan platform itu, tapi tidak diberikan arahan. Bagaimana caranya yang terbaik menggunakan platform ini? Enggak, anak kecil juga bisa bikin YouTube. Cuma nanti kalau anak kecil berlima bikin YouTube yang tidak etis, konyol kan jadinya. Orang tuanya nggak tahu kapan dia buat. Artinya perlu ada pengawasan, perlu ada kontrol dari pemerintah atau dari badan apa yang disepakati oleh pemerintah dan swasta untuk mengawasi. Kalau enggak, konyol nih. YouTube nanti bisa konyol betul. Nanti mereka bikin satu konten yang disiarkan, yang di-share kepada komunitas tertentu. Isinya na'udzubillah min dzalik. Coba. Kalau kita tidak hati-hati dengan semua ini akan membunuh kita sendiri nanti. Konflik-konflik yang timbul itu banyak di media sosial muncul. Nah, selama ini ormas-ormas besar itu
yang kita kenal dengan silent majority, mereka diam. Jadi kelompok-kelompok kecil yang radikal, yang intoleran, menguasai media, kemudian menarasikan hal-hal yang kurang baik, kemudian menjadi kebenaran, karena itu hukum media begitu. Kebohongan yang dinarasikan tiap hari nanti akan menjadi kebenaran. Kalau kelompok mayoritas ini tidak peduli, tidak memberikan narasi counter attack-nya. Untung di NU itu muncul turun gunung Gus Baha misalnya dengan beberapa pemuda-pemuda atau generasi muda NU yang lain mulai menyadari hal itu. Kalau kita tidak turun, wah kacau di dunia. Kebenaran yang tidak disuarakan juga, itu lama-lama akan basi. Jadi mayoritas juga jangan diam, jangan terlena dengan hal ini. Karena dunia digital ini begitu dinamisnya, begitu revolusionernya. Gerakan mereka itu lebih cepat. Gitu. Hari ini kita upload, 2 hari kemudian sudah seluruh dunia. Itu keampuhan dari platform digital, baik YouTube, portal news, atau Instagram, atau Facebook, atau apa lainnya. Nah, kalau ini tidak disadari oleh ormas besar ini, ya nanti ketinggalan. Gitu. Masyarakat sudah keburu menjadi mengarah kepada kelompok-kelompok itu. Contoh misalnya sekarang, karena ormas besar tidak peduli, artis akhirnya masuk ke kelompok itu. Yang namanya kelompok hijrah itu. Baru 3 bulan masuk kelompok itu sudah mengeluarkan fatwa. Karena dia nggak tahu bahwa fatwa itu harus bagaimana mengeluarkannya. Mereka belum sempat diajar itu. Maka muncul artis mengatakan cium tangan ibu, sujud pada bapak ibu, itu syirik. Menghormati bendera putih, syirik. Menyimpan patung Garuda Pancasila di rumah, syirik. Itu begitu aja. Nah, ini yang perlu diantisipasi seperti itu. Artinya, kalau kita yang merasa mayoritas Islam misalnya Sunni gitu, kalau kita diam aja habis kita nanti. Itu yang terjadi di Irak, terjadi di Syria, terjadi di Libya, Mesir, Yaman. Kelompok-kelompok itu yang merajai media, kemudian menjadi membentuk public opini yang tunggal. Kebenaran mereka yang punya. Ini kelompok-kelompok mayoritas habis. Karena terlena dengan mayoritasnya, tidak memanage, tidak mengatur bagaimana keseharian dari umat ini dalam menimba informasi. Karena informasi sekarang kan bisa masuk ke rumah siapa saja. Begitu dia punya smartphone, semua informasi dunia itu masuk ke rumah dia, tanpa ada yang bisa mengontrol. Ini yang terjadi. Jadi paham-paham yang aneh-aneh itu bisa mereka kembangkan lewat platform-platform ini tanpa mereka bertemu muka. Kenapa? Karena platform-platform itu tidak diisi oleh misalnya NU, Muhammadiyah misalnya, nggak diisi oleh itu. Mestinya itu diisi juga oleh kita. Jadi mereka punya pilihan. Generasi-generasi muda yang baru tumbuh menjadi remaja itu punya pilihan. Oh, kayaknya yang ini yang bagus. Tapi kalau dia nggak punya pilihan di medsos, ya itu aja yang diikuti oleh dia. Nah, itu juga. Kemudian yang kita kenal dengan teroris. Artinya radikalisme itu ada di setiap agama, bukan hanya di Islam. Di Hindu ada grup kelompok radikal. Di Buddha ada, misalnya Rohingya di Myanmar itu radikalis Buddha. Misalnya radikalis Hindu di India itu juga membantu umat Islam. Jadi sama sebenarnya kelompok radikal itu semua agama punya. Malah kelompok radikalnya Kristen malah lebih kejam lagi.
kayak membunuh di New Zealand kemarin itu, sedang lagi masjid, habis dibabat semua. Artinya tidak hanya dominasi Islam. Nah, teroris itu sebenarnya tidak secara linier berhubungan dengan agama. Teroris itu kan ideologi, memperjuangkan ideologi. Ideologi untuk mendirikan negara Islam, Daulah Islamiyah. Itu teroris. Tapi dari mana teroris itu asalnya? Yaitu pertama kali ada kesalahan dalam memahami Islam. Ya. Kemudian mempunyai sifat intoleransi. Dengan dua ini mereka jadi radikal. Tidak toleran, salah paham tentang Islam. Jadi radikal. Nah, orang-orang yang sudah radikal ini sangat punya besar kecenderungan untuk menjadi teroris. Jadi mencegahnya gampang. Paham Islam itu dibetulkan, dibenarkan, terus perbedaan-perbedaan itu diajarkan kepada kita semua, pada anak-anak, bahwa kita harus berbeda dan hargai perbedaan itu dengan baik. Karena dengan menghargai perbedaan itu, kita menghargai kehidupan. Karena hidup itu berbeda. Nggak mungkin sama. Kita keluar dari perut ibu kita yang satu, kita berbeda. Apalagi kita lain suku, lain bangsa. Kita satu, saudara sekandung aja berbeda. Artinya memang konsep Allah, semesta ini berbeda. Karena perbedaan itulah yang membuat menjadi saling membutuhkan, saling menguatkan. Galaksi ini kan semesta raya ini kan saling tarik menarik. Oleh karena itu maka ada negatif, ada positif, maka saling tarik, makanya dia tetap begitu, tetap dalam gugusnya sendiri gitu, karena saling tarik menarik. Kalau dia sama semua, ini hancur semua. Kalau positif semua, nggak ada negatifnya, nggak akan terjadi kausalitas. Kalau tidak terjadi kausalitas dalam satu persoalan, maka hambar semua di situ. Artinya kita hidup itu harus berbeda. Nah, biasakanlah anak-anak kalian nanti atau generasi-generasi muda itu untuk berbeda. Biasakan mereka berbeda. Ajarkan dari taman kanak-kanak atau PAUD untuk berbeda dan menghargai perbedaan itu. Supaya nanti begitu besar, mereka hidup mindset itu memang menghargai perbedaan. Nah, itu cara yang paling baik untuk meredam sifat-sifat intoleransi dan radikalisme dalam beragama. Gitu ya. Nah, oke, saya melanjutkan ke UAS. Waktu kita sudah mepet. Saya coba share screen yang seperti yang saya bagikan di WA ya. Nah, ini sudah kebaca ya? Bisa lihat semua? Kebaca, Pak. Keluar, Pak. Kelihatan. Ini yang diperhatikan ini tuh. Ini ya. Kelompok ini. Saya blok. Susunlah poin-poin di bawah ini menjadi sebuah artikel. Jadi poin 1, 2, 3 itu susun menjadi satu artikel. Maksimal 5 halaman dan minimal 3 halaman. Maksimalnya itu boleh lebih. Bisa 6, bisa 7, tergantung kepentingan kalian untuk membahasnya. Tapi yang minimal tidak boleh kurang dari 3 halaman. Barang siapa yang kurang dari 3 halaman, nilainya nggak ada. Ya, itu. Jadi kalau maksimalnya boleh, misalnya lebih dari 5 boleh, 6, 7, 8, 9, terserah boleh. Tergantung gimana keperluan kalian membahas itu. Satu.
Kemudian sebelum judul, di atasnya ditulis nama kalian, terus NIM-nya, nomor induk mahasiswanya, prodi, fakultas, mata kuliah, UAS ganjil 2001, 2022. Ya. Lalu di dalam pembahasan artikel itu menggunakan body note. Tidak perlu menggunakan footnote. Nah, di terakhir setelah kesimpulannya penutup, kalian cantumkan sumber bacaannya. Itu harus ada. Supaya itu kejujuran akademiknya muncul. Bukan kita menjiplak pendapat orang. Nah, ini sebelum tanggal 22 Desember, ini kalian sudah kumpulkan dengan PJ-nya. PJ 3I dan Cindy Khairu ya. Kirim dulu ke Cindy semua, baru tanggal 22 Desember itu Cindy kirim ke Bapak di alamat email ini. Cindy ada? Iya Pak, hadir. Ya, berarti ya, jadi ini mereka teman-teman ngirim itu sebelum tanggal 22. Jadi setelah itu tanggal 21 sudah semua dikirim ke Cindy. Tanggal 22 itu batas akhir Cindy ngirim ke Bapak. Ke email. Ya. Isinya, poin 1 nih. Menjelaskan bagaimana hubungan antara agama, politik, atau negara, dan konflik sosial. Jadi, uraikan hubungan antara agama, politik, relasi antara agama, politik gimana, kemudian bagaimana konflik sosial itu muncul. Itu kira-kira hubungannya. Jadi, relasi antara agama dan politik, dan memunculkan konflik di situ. Kemudian, poin kedua, sambung terus, bagaimana hubungan antara agama, ekonomi, dan lapisan sosial atau stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Artinya, ketika ekonomi, agama itu apakah mendorong ekonomi, atau mencegah ekonomi, atau ekonomi itu yang mempengaruhi agama, kemudian terjadi stratifikasi sosial. Ya. Lalu, poin ketiganya, bagaimana hubungan kedua poin, misalnya agama dan politik, atau agama dan stratifikasi sosial, atau agama dan ekonomi, itu kedua poin di atas, maksudnya ini dan ini, kedua poin di atas, dengan gerakan politik identitas yang sekarang lagi marak, yang sedang marak-maraknya dalam kancah politik di masyarakat kita. Misalnya kelompok 212 kemarin, itu contoh gerakan politik identitas. Jadi mereka itu hanya gerakan politik, tapi menggunakan identitas agama. Gitu. Itu salah contoh aja. Ya. Biasanya menjelang pemilu atau pilkada atau pilpres itu banyak sekali tuh muncul kelompok-kelompok politik identitas. Nanti ada lagi politik identitas yang berbasis kesukuan, golongan. Ada lagi politik identitas berhaluan atau berbasis kepada profesi. Ya, bisa suku, bisa budaya, bisa golongan, bisa agama. Politik identitas itu banyak ya, namanya identitas. Nah, sampai situ ada yang tanya? Jadi 3 poin ini dibuat menjadi sebuah artikel, bukan menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi judulnya 1, poinnya 3 ini. Judulnya bisa misalnya terserah kalian judulnya masing-masing. Nanti kalau disusun artikelnya setelah dibaca muncul judulnya biasanya. Misalnya bagaimana pengaruh agama
dan ekonomi terhadap terhadap perkembangan konflik, bagaimana cara pemecahan konflik agama melalui misalnya mengangkat derajat ekonomi masyarakat, kemudian menipiskan stratifikasi sosial. Artinya jangan terlalu terpaku pada kotak-kotak sosial itu, hidup sosial itu. Lalu bagaimana mengantisipasi gerakan politik identitas? Karena kalau ini dilakukan terus, nanti seperti terjadi di Syria, terjadi di Irak, terjadi di Libya, karena masing-masing suku akan membuat gebrakan-gebrakan supaya sukunya itu yang nomor satu. Jadi terjadi perang suku. Karena itu diadu domba oleh pihak luar, lalu mereka hancur berantakan karena perang saudara. Ada yang masih belum jelas? Silakan. Sebelum saya tutup. Bapak, Ya. saya ingin bertanya. Jadi tugasnya itu dibikin dalam bentuk file gitu ya Pak, bukan dibikin di website gitu, bukan ya Pak? Bukan, dalam bentuk file. Kayak UTS kemarin. Oh, jadi dalam bentuk file aja ya Pak? Iya. Terus dikirim ke Cindy, kemudian Cindy kirim ke Bapak. Kalau bisa, filenya itu bentuknya itu PDF ya, supaya formatnya tidak berubah-ubah ketika dikirim. Kalau Word itu suka berubah formatnya, berantakan. Jadi format itu dicek dulu, dibenerin dulu sampai baik, sampai selesai, baru kamu jadikan file itu file PDF, baru dikirim ke Cindy. Ya, ada lagi? Referensinya boleh Gimana? dari apa aja Pak? Referensinya boleh dari apa aja? Boleh berbentuk jurnal, boleh berbentuk tulisan orang, tapi kurangi yang website yang tidak jelas. Ya, mesti diambil kalau ada di website jelas siapa pengarangnya, terus bukunya apa, tulisannya itu apa, di mana gitu. Jangan tulisan-tulisan yang tidak jelas. Ada lagi? Bapak, untuk penulisannya times ukuran 12 spasi 1,5. Ya, betul. Jadi time-nya itu, kalau time untuk penulisan ilmiah itu biasanya time-nya itu time New Roman, font-nya. Ukurannya 12, jarak spasinya 1,5. Itu biasanya itu untuk tulisan-tulisan ilmiah seperti itu. Jangan menggunakan time-time yang lain itu. Karena nanti akan tidak terlihat sebagai karya ilmiah. Karya ilmiah itu cuma dua biasanya. Ada Arial, ada time New Roman. Ada lagi? Pak, kalau artikel ini ke bahasa buku ya Pak, nggak boleh dicampur kayak bahasa kita. Gimana? Lebih ke bahasa buku gitu Pak, boleh dipaduin sama bahasa kita gitu nggak Pak, menurut kita gitu. Kalau artikel ilmiah harus bahasa baku. Kecuali artikel yang berbentuk jurnal, misalnya ada catatan perjalanan, itu boleh aja. Tapi kalau ilmiah begini jangan gunakan bahasa baku. Karena artikel itu kan macam-macam kan jenisnya. Ini kan kita berbicara tentang agama, politik, ekonomi, tapi jangan bahasa yang tidak baku. Harus baca baku. Ini kan pembelajaran buat kalian nanti mempersiapkan ketika mulai menulis skripsi, proposal skripsinya, terus ada
ada ujian komprehensnya. Jadi biasakan seperti ini ya. Masih ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup kita tutup. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Ini ada pertanyaan pakai abstraksi. Nggak perlu, kalau artikel nggak perlu. Artikel itu perlu ada pendahuluan untuk menerangkan bahwa tulisan ini untuk apa. Ngapain, kalau bikin tulisan ini ngapain. Itu diperlukan itu aja. Kalau yang abstraksi itu jurnal. Jurnal, kemudian skripsi, tesis, disertasi itu memerlukan abstraksi. Ada lagi sudah cukup? Oke. Tanggal 29 itu kalian harus hadir di jam ketiga. Usahakan yang tidak hadir hari ini kasih tahu 29 itu Desember harus hadir karena harus mengisi absen di atas kertas nilainya. Lembaran nilainya. Itu nggak lucu nanti nilainya ada, absennya kosong. Itu nanti fakultas bisa downgrade nilainya itu. Jadi dihanguskan nilainya karena orangnya nggak ada, nggak muncul di hari H daripada UAS itu sendiri. Jadi tolong diberitahu teman-teman lain yang kebetulan hari ini nggak hadir, tolong tanggal 29 itu bagaimanapun alasannya hadir sebentar untuk absen. Karena sudah habis itu absen, sudah selesai. Ya. Di hari hanya tanggal 29. Oke, cukup ya. Kita sudah Bapak, ya. Bapak, mohon maaf. Tadi pakainya body note gitu ya, Pak? Berarti habis kutipan itu body note-nya gitu ya? Ya, kutipannya body note, bukan footnote. Lalu setelah penutup, bikin daftar pustakanya dari body note yang digunakan ya. Cukup? Nggak ada lagi? Oke, kalau gitu kita sampai lagi kita ketemu nanti 29 Desember pada jam ketiga seperti ini. Kemudian selesai, lalu tunggu nilai. Kita ketemu lagi insya Allah di semester 4 di mata kuliah teori-teori sosial keagamaan. Nah, itu lebih mendalam lagi karena kita sudah masuk ke teori-teorinya. Kalau sekarang kan kita baru masuk ke deskripsi tentang sosiologi dan antropologi agama. Keempat itu teori-teori sosialnya kita masuk. Saya teori Emil Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Edward Venezuela, kemudian siapa lagi? Clifford Gate, gitu. Banyak lagi sosiolog yang memperdalami sosiologi agama. Baik, satu semester kita sudah bertemu. Ini sudah pertemuan ke-14 hari ini. Mungkin ada kekurangan dari saya, ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ketemu lagi tanggal 9 sebentar. Isi absen. Jangan lupa kasih tahu teman-temannya, jangan sampai tidak hadir. Oke? Baik, Bapak. Baik, Pak.